Hai kawan-kawan Cakap Tamora, jangan lupa like, subscribe, komentar, dan bagikan YouTube Cakap Tamora. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam nih buat kawan-kawan Cakap Tamora. Ya, malam hari ini kita kembali lagi nih Cakap-Cakap Tamora dengan edisi pasti yang spesial nih, pasti spesial selalu nih, Bang Usman. Iya. Jadi hari ini kita kedatangan bintang tamu nih, anak muda energik lah ya, masih apa namanya pemikirannya masih kritis banget nih ya kan. Jadi kawan-kawan Cakap Tamora bisa saksikan nih, tonton di Cakap-Cakap Tamora edisi malam hari ini gitu. Nah, kita langsung aja ke narasumber ya, bintang tamu kita hari ini Bang Usmanto. Iya. Kepala Sekolah Madrasah ya? Iya. Madrasah Nurul Iman Tanjung Merawa. Iya. Apa kegiatan nih? Alhamdulillah kegiatan dari pagi tadi. Dari pagi ya seperti biasa, Ya. masuk sekolah, mengawas guru Ya. dan sekalian mengajar. Oh. Gitulah sehari-harinya. Sehari-hari ya. Dan buka bimbingan gratis di sekolah. Oh, buka bimbingan gratis. Iya. Bimbingan apa itu? Bimbingan Poles dia namanya. Poles itu apa? Bisa Poles dicakapkan? itu khususnya nggak ada sih nama kepanjangannya. Oh, nggak ada. Nggak ada, cuma namanya aja Poles. Kenapa bisa poles gitu? Ada nggak filosofi ya? Ya, Poles itu berarti Memoles. memoles gitu. Memoles. Dari orang yang nggak tahu jadi tahu. Terus di dalam poles itu apa yang diberikan? Dasar dari sebuah matematika. Oh. Nah, jadi saya guru matematika juga mengajar. Oh, dahulunya guru matematika. Ya, saya basicnya pendidikan matematika, Bang. Oh, Nah, keren itulah dia. ya. Anak muda tapi Ya, apanya ke matematika. matematika. Iya. Keren, Dari keren. dulu. Dari dulu ya? Suka matematika. Dari kecil? Iya. Dari sekolah dulu lah ya? Ya, dari SD sampai SMP, SMA. Ya, hobinya pelajaran sukanya mah matematika aja. Kalau yang lain ya Kurang seperti biasa aja. Biasa aja? Iya, biasa aja. Tapi kalau Tapi matematiknya berarti bagus terus tuh? Dari SD nggak? menonjolnya di SMP. Di SMP? Iya, SMP kelas berapa? SMP kelas 1 itu Kelas 1 mulai ya. kelas 1. Ya. Oke lah. Ya. Kita langsung ke apalah ya? Perkenalan lah. Ya, boleh. Nama lengkap, alamat, Ya. terus lahir di mana, ya kan? Udah berkeluarga atau belum? Atau masih jomblo? Ya. Mana tahu kawan-kawan Cakap Tamora ada yang jomblo. Setelah Cakap-Cakap Tamora nanti bisa di call sama apalah Takutnya yang nengok jomblo-jomblo. pula Bang pacarnya. Oh, pacar ya? Udah ada pacar ya? Udah. Oh ya, maaf nih, Pak. Oh, udah punya Ya. pacar ya? Udah serius lah ya? Udah Insya Allah, serius. insya Allah. Ya, Doakan mudah-mudahan. aja Bang. Ya, Bulan 5. mudah-mudahan. Oh, bulan 5 Iya, nih? insya Allah. Amin. Ya, insya Keren Iya. banget ya. Saya Usmanto, tempat lahir di Dagang Kerawang, tanggal lahir tanggal 6 Ya. bulan 11 tahun 91. Mm-mm. Pendidikan saya S1 Basic Pendidikan Matematika. SD di 10538 Ya. Bandar Labuan. Ya, Tanjung Merawa ya? Ya, Tanjung Merawa. SMP-nya udah tutup pula ini Bang, SMP-nya. Tapi Di mana? SMP PGRI 58 Jalan Semerah. Oh, Ya, itu dia. Semerah ya? Ya, SMA-nya di SMA swasta Nurul Amalia. Nurul Amalia. Kalau Amalia. kita bilang Antokeling. kerennya Antokeling, iya. Kemudian S1 saya di Universitas Muslim Nusantara. UMN ya? Iya, UMN dikenal. Sisingamangaraja. Sisingamaraja. Ya, Garu 2. Garu 2 ya. Itulah dia, Bang. Wow. Ya. Keren lah, Pak. Bang Usman. Ya. Selanjutnya nih Bang Ya. Usman, karena kita memang temanya ini kan dunia pendidikan ya. Ya. Karena Bang Usman juga sebagai kepala sekolah Ya. muda nih, di usia 30 berapa nih? 31 jalan. 31 tahun sudah menjadi kepala sekolah, Iya. ya. Pastinya dulunya sebelum kepala sekolah guru. Iya, betul. Guru matematik ya? Iya, guru matematika. Suka matematik hingga menjadi guru ya, Iya. matematik ya. Betul. Bisa juga lah kami Cakap-Cakap Tamora belajar Boleh. matematik ya. Boleh. Boleh. Nah, coba cakapkan nih. Iya. Kalau kami di Cakap-Cakap Tamora jelaskan itu Iya, cakapkan. cakap-cakap ya. Ya. Cakapkan gimana awalnya perjalanan Bang Usman menjadi seorang guru lah Iya. pastinya awalnya ya. Hingga menjadi kepala sekolah atau kepala madrasah ya, Iya. sekolah dasar ya. Iya, Om. Nah, bisa dicakapkan Boleh. nih, Cakap-Cakap Tamora.
saya masuk di Yayasan Perguruan Nurul Iman itu Ya. tahun 2011. 2011. Ya, 2011 tamat SMA 2010. Jadi guru ya. Menjadi guru di situ. Oh, tamat SMA 2010. Ya, 2010. Langsung 2011 kerja. ya. Oh, keren. Gitu lah, Bang. Iya. Jadi waktu saya menjadi seorang guru, basic saya mengajarnya di SD, Bang. SD ya. Atau setara dengan MI. Kita Madrasah Ibtidaiyah namanya. Madrasah Iya, Ibtidaiyah. itu dia. Iya. Jadi 4 tahun saya mengabdi di Ya. sana Iya. selama jadi guru. Iya. Kemudian tahun 2015 Iya. saya diangkat di bidang kroisan. Kalau itu sekarang namanya PKM 3 kesiswaan namanya. Oh. Kroisan itu membidangi semua kegiatan Islami. Oh iya. Nah, itulah tahun 2015. Kemudian di tahun 2016 Ya. saya diangkat menjadi PKM 1 bidang kurikulum. Oh, kurikulum. Bidang kurikulum. Tapi berarti setiap meningkat ya? Meningkat terus ya? Itulah, Perjalanan karir ya? Ya, alhamdulillah Bang, dinilai oleh yayasan kinerja, terutama kinerja lah Bang, tanggung jawab terutama. Ya, selanjutnya. Kemudian tahun 2019 saya diangkat menjadi kepala sekolah. Kepala sekolah Madrasah Madrasah Ibtidaiyah. Ibtidaiyah Nurul Iman Tanjung Merawah. Iya. Sampai sekarang. Sampai dengan sekarang. Sampai sekarang. Jadi itulah perjalanan untuk menjadi kepala sekolah. Oh, tapi Bang. menyenangkan lah pastinya ya. Alhamdulillah Bang. Menikmati lah ya. Menikmati lah Bang. Namanya proses. Proses harus kita jalani, nikmatin, syukurin. Syukuri. Terutama syukuri itu Bang. Syukuri, ya. Iya. Kalau masalah nantinya itu seperti apa, Iya. Biar berjalan Dengan waktunya. mengalir ya. Iya, betul Bang. Seperti itu. Pasti goalsnya adanya nanti di depan sana Betul, ya. betul. Yang penting prosesnya harus benar-benar fokus. Iya, prosesnya. Karena mumpung masih muda, masih muda 31 tahun sudah jadi kepala sekolah ya. Alhamdulillah Bang. Amanah yang kenapa juga kita bilang luar biasa? Karena bagi kita juga luar biasa ya. Kenapa? Kita juga panggil Bang Usman kemari agar dapat mengedukasi, menginspirasi, memberikan informasi di dunia pendidikan. Walaupun masih muda, tapi bisa memberikan sesuatu hal yang bermanfaat buat seluruh masyarakat Tanjung Merawah, baik pun Kabupaten Deli Serdang. Betul Bang. Nah, jadi banyak manfaatnya. Daripada mudaratnya. Ya. Betul. Setidaknya kita hidup ini bermanfaat untuk orang lain lah Bang. Ya, bermanfaat untuk diri sendiri dan bermanfaat buat orang lain. Betul. Pasti ya. Diri sendiri, keluarga dan orang lain. Iya, betul. Ya. Itu apanya lah yang lebih spesifiknya. Iya, betul. Nah, selanjutnya nih aku manggil Bang Usman aja. Boleh. Karena susah nanti bisa salah. Kayak tadi kita di belakang layar tadi bisa pakai sek, bisa Ustaz. Tapi nggak apa-apa. Dengan salah cakap tadi, mudah-mudahan menjadi doa. Amin. Setelah kepala sekolah bisa jadi ustadz, bisa jadi pak haji, bisa jadi kiai. Ya amin. Nah, selanjutnya nih, Bang. Sejak kapan nih? Ceritakanlah menjadi seorang guru nih hingga menjadi kepala sekolah gitu. Maksudnya cerita pengalaman menjadi guru dulu lah. Oh, seperti apa gitu? Alhamdulillah, terutama sih pertama tidak ada di benak saya itu saya menjadi seorang guru pertama. Nggak pernah menjadi cita-cita ya? Nggak. Ada impian? Karena setelah saya udah tamat kuliah baru saya paham kalau guru itu adalah profesi, Bang. Profesi, Bang. Guru adalah profesi ya? Profesi, Bang. Jadi kalau udah namanya profesi harus melekat di dalam diri kita. Oh ya. Ya. Jadi saya udah niatkan bismillah menjadi seorang guru itu tidak kaya. Tapi bermanfaat untuk orang lain, gitu. Benar. Jadi saya menjadi seorang guru itu awalnya ikut-ikut sama guru saya. Guru saya ngajar, namanya Pak Uco. Oh, Pak Uco ini di mana nih? Tanjung Merawah juga? Tanjung Merawah juga. Dari dia lah saya tergagas atau
berpikir seperti beliau. Ya. Namanya aslinya sih Pak Amran Amil Arahab. Oh, termasuk apalah ya? Termasuk menjadi apalah ya? Menjadi inspirasi lah. Iya, inspirasi Bapak tersebut ya. Bapak tersebut. Kemudian ada juga satu lagi guru saya juga namanya Marhot Tuarambe. Oh, di Tanjung Rawa juga. Dia tinggalnya di Padang Sedempuan, Gunung Tua. Sekarang udah. Dulunya di sini. Iya, dulunya di sini tinggal. Sekarang beliau pindah lagi di Padang Sedempuan. Ngajar di sana. Iya, di sana. Gitulah, Pak. Jadi terinspirasi dari dan termotivasi iya, juga termotivasi. Jadi terjadinya saya seorang guru karena motivasi beliau seterusnya. Jangan pikirkan rezeki itu dari mana. Iya. Jadi karena rezeki bisa datang dari mana aja. Betul. Yang penting kita tekun teguhlah dalam pendirian. Ya udah, jalani yang masih ada ini. Betul, Bang. Nikmati prosesnya. Iya. Karena yang diberikan Allah itu pasti yang terbaik. Iya. Iya kan? Betul. Makanya dibilang sama beliau, intinya ngajar itu yang ikhlas. Ikhlas. Terutama ikhlas. Itu poin penting. Iya, ikhlas. Jadi dari situ mindset saya sampai sekarang. Jadi kalau dibilang ada kawan-kawan udah kerja aja di perusahaan, nggak mau, Bang. Takut ilmu saya hilang. Terus alasannya nggak mau gimana? Karena itu tadi, Bang, saya baru dapat sambil berjalannya waktu bahwasanya guru itu adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Benar, setuju. Tanpa tanda jasa. Ya. Jadi saya melihat saya terpanggil, hati saya terpanggil dari hati nurani. Dari hati nurani. Banyak sih, Bang, kalau dibilang abang sepupu nawarkan di perusahaan. Banyak ya. Banyak. Kemudian di perusahaan-perusahaan, saya kalau udah kerja takut di situ hilang nanti ilmunya itu, Bang. Benar. Jadi tekad saya, saya jadi guru mengabdi untuk anak-anak. Kenapa saya mengambil tingkat sekolah dasar? Karena saya pernah meneliti, Bang. Kalau kenapa orang tuh nggak suka dengan matematika? Itu dia tadi, Bang. Kenapa orang tuh? Ya itu benar tuh. Iya. Itu nggak bisa dipungkiri. Iya. Kenapa orang nggak suka matematik? Sebetulnya matematika itu enjoy, Bang, belajar. Enjoy ilmu pasti. Ilmu pasti. Karena Pak Kepsek dari dulu sudah mengikutinya, artinya itulah, Bang. Berjalan dengan proses gitu. Iya. Ya dipelajarin benar-benar gitu. Iya, betul, Bang. Itulah, Bang. Jadi kalau cerita kayak mana jadi guru, itu tadi, Bang. Bermula dari itulah. Dari sosok seorang guru. Saya hati saya niatkan ikhlas lillahi ta'ala untuk mengabdi. Memang sampai pernah kawan cerita, tengoklah kuliah S1 gaji nggak besar. Benar. Kemudian kawan yang nggak S1 gaji 3 jutaan. Tapi bukan itu yang saya nilai, Bang. Jadi kalau orang sukses menurut aku ya. Iya, Bang. Orang sukses itu kan banyak hal. Iya. Artinya itu semua bukan dari finansial. Iya, betul, saja. Bang. Bukan dari finansial saja. Tapi banyak orang sukses. Sukses yang sebenarnya itu adalah sukses ketika kita sukses dari nol. Iya, itu Bang. yang pertama. Iya, betul. Dan yang kedua, sukses dari pendidikannya. Itu penting. Betul, Bang. Sukses dari pendidikan itu kan bukan berarti kita harus banyak uang miliaran, menjadi milioner. Tapi paling tidak orang ketika kita sudah mempunyai kesuksesan, tapi ditambah ilmu lagi, knowledge lagi, pengetahuan, makin lebih baik. Kan? Dibandingkan kita tidak punya ilmu, kita sukses karena luck, keberuntungan. Betul, Bang. Tapi harusnya kita sukses dari pendidikan. Iya, betul. Benar kan? Betul, Bang. Itu terutama karena bekal yang ditinggalkan orang tua saya itu hanya ilmu, Bang. Ilmu, itu aja. Ilmu. Tapi mohon maaf nih, Bang. Bang Usman. Iya, Bang. Aku mau tanya nih. Tadi kan cerita bahwasanya kenapa bisa menjadi guru karena ada seseorang nih yang menjadi influence menjadi idola, menjadi inspirasi sehingga Bang Usman jadi guru dan sekarang menjadi kepala sekolah. Alhamdulillahnya. Gitu. Tapi apakah Bang Usman punya background keluarga dari dunia pendidikan nggak?
Ibu atau ayah atau kakak atau abang, adik gitu. Ya, kalau dari keluarga Bang, ayah seorang buruh pabrik. Oh, buruh pabrik. Buruh pabrik. Sampai dengan sekarang? Sampai sekarang udah nggak lagi, udah pensiun Bang. Pensiun ya. Kemudian mama seorang ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Ya. Terus rumah tangga lah. Ya, kalau dari kita keluarga sendiri, kita nggak ada basic dunia pendidikan. Nggak ada ya. Guru nggak ada. Nggak ada, tapi keluarga dari nenek ada. Oh. Iya Bang, nggak ada. Tapi memang Bang, kalau kenapa saya bisa jadi seorang guru, ini mungkin doa orang tua saya. Nggak terlepas dari orang tua ya. Apapun saya lakukan selama ini, saya perbuat selama ini, itu doa orang tua saya, atau doa kakek saya, nenek saya, atau uyut-uyut saya. Keluarga lah Intinya Bang. Jadi mereka lah yang mendoakan. Karena memang kita hidup nggak bisa jauh dari kata keluarga. Iya, betul Bang. Karena itu adalah sebagai penyemangat, pemotivasi kita Iya, sebenarnya. betul Bang. Dan nanti ketika kita sukses, ketika kita berada lah gitu kan. Respect-nya juga enak. Iya. Respect ke belakang. Menikmati proses itu lebih luar biasa nikmat daripada. Artinya gini, lebih indah menjadi perintis daripada penerus. Iya, betul Bang. Setuju kan? Setuju saya. Lebih sulit mempertahankan daripada meraih Bang. Benar. Iya. Kalau itu benar. Itu. Kalau meraih itu kayaknya bisa. Bisa. Ya? Siapa aja bisa. Tapi mempertahankan itu sulit. Iya. Betul Bang. Tapi dengan apa yang ada sekarang, apa yang ada di dirinya Bang Usman, apakah ini menjadi suatu kebahagiaan tersenderi pastinya ya? Iya Bang. Alhamdulillah lah Bang, juga menaikkan martabat orang tua. Harkat martabat orang tua, derajat ya. Derajat Bang, itu Bang. Terutama Bang, karena memang saya anak pertama, iya Bang, laki satu-satunya. Kita 3 bersaudara. Oh, 3 bersaudara. Ya, perempuan 2. Adik tuh? Iya. Berarti termasuk tulang punggung lah. Ya, bisa dikatakan seperti itu Bang. Bisa dikatakan seperti itu. Tapi apalah ya, menikmati lah ya kalau dibilang tulang punggung gitu. Kayaknya tulang punggung berat gitu Bang. Memikulnya pasti. Tapi kalau aku rasa Bang Usman sendiri karena memang basicnya dari seorang pendidik, pasti biasanya lebih sekuat baja untuk mentalnya itu. Pasti. Betul. Benar kan? Betul Bang. Betul. Karena memang harus seperti itulah. Iya Bang. Karena orang sukses itu melakukan hal-hal umum dengan tidak biasa Bang. Harus luar biasa. Luar biasa. Kalau kita mau sukses itu ya memang harus capek. Itu harus Bang. Jatuh bangun. Iya, betul. Jatuh bangkit. Betul, goals di depan kita temukan. Betul. Itu dia Bang. Tidak hal yang biasa dilakukan. Iya. Itu dia Bang. Tapi mungkin Bang Usman juga berpikir untuk maju itu karena memang mungkin tadi harga martabat keluarga. Dan Bang Usman sendiri kan cerita juga dari keluarga yang sederhana. Iya, gitu. betul Bang. Tapi bagiku itu suatu yang menarik gitu. Jadi ketika sukses enak lihatnya gitu. Dibandingkan ke tadi meneruskan dari keluarga gitu. Meneruskan dari misalnya ada perusahaan orang tua ataupun apa gitu. Iya Bang. Tapi ketika kita jadi perintis, wah nikmat kali itu. Walaupun kita dulunya pakai mana-mana lah, balik-balik, kepala di bawah, kaki di atas. Iya, seperti itulah Bang. Iya. Seperti itu. Nah, selanjutnya nih, minum dulu lah. Ya, boleh. Pakai sek biar agak fresh ya kan. Boleh. Soalnya nih makin panas kita cerita nih, makin malam makin oke ya. Cakap ya Bang. Cakap. Tapi cakap kita bukan cakap-cakap yang nggak bermanfaat. Tapi cakap-cakap yang bisa mengedukasi, menginspirasi banyak orang. Khususnya Tanjung Raya. Khususnya Tanjung Rawa. Ya. Karena kita berdomisili Tanjung Rawa. Iya, betul. Dan namanya juga cakap-cakap Tamora. Iya. Nah, selanjutnya nih Bang Usman. Iya, Bang. Apa visi misi Bang Usman nih dalam menjalankan amanah menjadi kepala sekolah Madrasah Nurul Iman? Ya, saya Bang hanya meneruskan visi sekolah, yaitu menjadikan sekolah itu tempat keunggulan
tempat keunggulan. Ya, keunggulan Dari dunia pendidikan ya? dari dunia pendidikan, menyelenggarakan agama Ya. secara merata, Ya. kemudian berlandaskan beriman, Beriman, berilmu, berakhlak, dan berukhuwah. berukuah. Ya, dan tidak terlepas dari global. Global ya? Iya, Bang. Tapi kan nggak terlepas juga global, maksudnya kan nggak terlepas juga dengan era zaman sekarang ini ya, betul. Digital. ya, Iya. digitalisasi. Iya, Bang, betul. Bisa juga gadget gadget. Gadget. Gitu, Bang. Jadi kita hanya meneruskan misi pendiri Yayasan Nurul Iman, Oh iya. almarhum Pak Bastian Badris. Beliaulah yang mempunyai gagasan itu semua. Saya hanya meneruskan saja dan menjalankan apa yang sudah diperintahkan. Iya. Gitu, Bang. Kalau Kalau iya, Bang. itu kan visi misi dari sekolah. Iya. Kalau visi misi Bang Usman sendiri apa gitu? Iya, Bang. Visi saya, sekolah itu tempat ataupun wadah membentuk karakter Setuju kita. siswa. Gitu, Bang. Membentuk Karakter, berarti termasuk pendidikan karakter ya? pendidikan karakter, Bang. Itu. Karena itu sangat penting ya? Iya, benar. Karena tempat madrasah itu adalah tempat, Bang. Tempat untuk kita menempah karakter peserta didik. Iya. Gitu. Sehingga dia bisa berproses untuk ke jenjang berikutnya. Iya, betul, Bang. Terutama itu, apalagi di era digitalisasi ini atau tahun 2020 ini ke atas, kita harus berlomba-lomba sesuai dengan misi yang dicanangkan yayasan itu. Jadi anak-anak harus juga paham tentang digital. Iya, harus. Itu dia, Bang. Termasuk juga lah ya bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Alhamdulillah di tempat kita Bahasa Arab ada juga ya? Ada, Bang. Di tempat kita itu, sekolah kita untuk tingkat kelas 4 sampai kelas 6 udah belajar komputer, Bang. Dasar. Oh, udah belajar komputer? Iya, belajar. Ada labnya juga? Ada labnya. Alhamdulillah, waktu tahun 2018 kita juga dibantu oleh Menteri Pendidikan. Oh iya. Waktu itu Pak Ejere Effendi. Oh, Menteri Pendidikan ya? Iya. Dari pusat berarti? Langsung Menteri datang ke sekolah, Bang. Oh, Menteri datang ke sekolah? Tahun berapa itu? Tahun 2018, Bang. 2018 ya? Iya, jadi suatu kebanggaan tuh ya? Iya, Bang. Bisa menjadi sekolah terpilih untuk diberikan bantuan ya? Itulah, Bang. Alhamdulillah, Bang. Jadi tapi itu pakai pengajuan biasanya? Iyalah, Bang, pasti kita pakai pengajuan. Iya. Yang pada dasarnya Tanjung Merawa ini kita buat kiblatnya dunia pendidikan. Ya. Itulah, Bang. Jadi terutama khususnya di Nurul Iman, Bang. Nurul Iman. Iya, Nurul Iman. Jadi pusat keunggulan nanti sesuai dengan misi tadi, Bang. Pusat keunggulan itu kita di Tanjung Merawa di Nurul Iman, Bang. Menurut Bang Usman. Iya, Bang. Karena Bang Usman kepala sekolah di situ pasti banyak tahu tentang di dalamnya. Gitu. Iya. Menurut Bang Usman, apa letak keunggulan sekolah Nurul Iman itu? Yang terutama, Bang, tempat keunggulan kita itu manajemen keluarga, Bang. Manajemen keluarga. Iya. Kemudian pelayanan kepada siswa dan orang tua, Bang. Jadi marketing kita adalah pelayanan. Tapi sama pelayanannya mungkin lebih ke keluarganya. Iya, Bang. Kekeluargaan, dari keluarga lah mereka akan menyampaikan kebaikan-kebaikan di sekolah. Itu dia, Bang. Keren. Iya, seperti itulah, Bang. Jadi kita utamakan dulu keluarga. Seperti kalau kita udah berkeluarga ini, Bang, utamakanlah. Karena selamatkan keluargamu dari siksa api neraka. Itulah, karena ada seperti itu, Bang. Jadi marketing kita itu terutama keluarga kita sendiri. Keluarga. Yayasan Perguruan Nurul Iman. Itulah, Bang. Tapi memang apalah ya, guyup ya. Alhamdulillah, Bang. Dengan guru-guru. Nah, kita sama baik guru, siswa, kita dekat, Bang. Dekat ya. Nah, karena madrasah ini juga tempat ataupun rumah, Bang. Jadi anak-anak itu jadi nyaman, Bang. Yes. Bukan harus di rumah saja, karena tiganya, Bang, tempat mereka, Bang. Lingkungan, Lingkungan, sekolah,
orang tua. Orang tua. Itulah Bang. Yang paling penting sebenarnya memang adalah pendidik di guru. Iya. Tapi kan terbatas. Iya. Yang paling dominan Bang. guru di rumah adalah orang tua. Iya, betul Bang. Makanya sebenarnya dari media ini Bang, cakap-cakap juga, mudah-mudahan orang tua siswa tahu Iya. kesuksesan anak itu atau mereka paham tentang dunia pendidikan itu dari orang tua. Dari orang tua. Dasarnya itu orang tua dulu. Ya, gitu Bang. Dasarnya orang tua karena lebih banyak mereka berinteraksi di rumah Bang dibandingkan di sekolah. Gitu Bang. Karena sekolah kita tidak full day Bang. Itu kelebihan kita Bang. Sekolah-sekolah lain mungkin full day sampai jam 4. Kalau kita tidak Bang. Sampai paling lama jam 1 Bang. Oh iya? Iya. Dan supaya mereka... Macam sekolah biasa ya? Iya Bang. Sekolah biasa. Namun kita, itulah tadi Bang. Memberikan edukasi les-les tambahan Bang di sekolah. Jadi... ada ekstrakurikuler. Iya Bang. Ada alhamdulillah banyak tempat kita Bang. Banyak ya? Iya Bang. Salah satunya? Salah satunya Tafiz. Bola. Oh, bola. Bola, pramuka. Oh, berarti bola Coach Aji itu? Iya, Coach Aji. Pernah kita undang juga. Berarti pernah diundang ya Bang di sini ya? Berarti ini kepala sekolahnya Coach Aji ya? Iya. Keren. Gurunya udah pernah kita panggil. Kepala sekolahnya hari ini di cakap-cakap sama orang malam hari ini kita cakapkan lah. Iya Bang. Kan? Oh gitu ya. Ya, seperti itulah Bang. Dan masih banyak lagi sih Bang ekstrakurikuler kita supaya anak-anak itu tidak tidak salah guna, terutama pergaulan bebas. Jadi kita buat ekstrakurikuler ini itu penting. Ya, supaya mereka itu hal-hal positif itu yang terus tumbuh. Tapi mohon maaf nih, kalau di sekolah Nurul Iman kita lihat, iya Bang, sepak bolanya, iya Bang, apa ya, luar biasa ya. Alhamdulillah Bang. Itu seperti apa bisa dicatatkan ya? Kalau itu Bang, ya, kayaknya menarik tuh. Coach Aji kita lihat fokus pada pendidikan olahraga nih, terkhusus sepak bola karena memang beliau juga notabene dulu pemain sepak bola sehingga jadi pelatih. Tapi luar biasa itu. Betul Bang, betul. Kalau saya Bang melihat bola di Nurul Iman ini kenapa berkembang? Itu cerminan dari seorang pelatih Bang. Cerminan dari seorang pelatih. Iya, seorang pelatih. Tapi fokus kayaknya. Fokus Bang. Ada Bang. Kalau guru kan tugasnya mendidik kan, mendidik. Ya. Guru itu tugasnya mendidik, membina, gitu kan. Sebenarnya kalau saya sih pelatih itu hanya sekedar mengajar saja Bang, atau ekskul aja, atau melatih anak-anak aja. Tapi kalau si Aji ini, dia bukan seorang pelatih, tapi saya menganggap beliau itu adalah seorang guru. Seorang guru, pendidik lah ya. Pendidik. Walaupun notabene-nya sebagai pendidik. Pelatih ataupun itu bedanya Bang, pelatih dengan guru. Bedanya itu ya? Iya, kalau pelatih itu hanya sekedar melatih saja. Tapi bagi Bang Usman, beliau adalah guru. Iya, si Aji itu seorang guru. Karena apa? Dari biodata ataupun rekam jejak beliau. Kalau seorang pelatih itu kan harus ada sertifikatnya Bang. Sertifikat yang memang betul dia itu seorang pelatih. Sertifikat pelatih lah. Harus pelatih yang berintegritas, gitu Bang. Alhamdulillah ketemu pula. Sama Aji ini, gitu Bang. Jadi bukan sekedar hanya melatih, tapi membina dan mendidik anak-anak. Bagaimana menjadi seorang pelatih yang pemain terbaik. Keren bagus Bang. Kalau itu selalu bersinergi nih antara kepala sekolah dengan guru-guru baik itu olahraga maupun yang lainnya, ini keren nih. Nurul Iman ke depan pasti berkembang. Amin. Jadi itu tadi Bang, kiblatnya utama. Insya Allah Nurul Iman ini jadi kiblat dunia pendidikan lah Bang. Amin. Kita doakan selalu. Amin Bang. Nah selanjutnya nih Bang Usman, bagaimana cara Bang Usman nih sebagai kepala sekolah madrasah lah ya, ibtidaiyah ya. Notabene-nya nih kepala sekolah yang sangat muda juga ini. Muda lah ya kita bilang ya. Dalam merangkul guru-guru pastinya banyak yang lebih tua ini. Iya, betul Bang.
dari Bang Usman pastinya ya, lebih tua. Nah, Selanjutnya sehingga terjadi apalah ya, sehingga terjadi Komunikasi. teamwork, iya, sehingga mendidik murid-murid dengan baik dan bahkan dapat membesarkan sekolah madrasah itu sendiri gitu. Iya. Menurut Bang Usman seperti apa gitu? iya. Memang benar Bang. Ada sekitar 6 Ya, guru kita yang senior. iya. Nah, Jauh mungkin sendiri iya, Bang. ya. Jauh dari saya Bang. Beliau banyak sudah mengajar sebelum saya kuliah. Ya, ya, ya. Ya, jadi senior-senior. Bagaimana cara saya merangkul mereka? Iya, Satu yang terutama Bang, komunikasi. komunikasi. Kita bangun komunikasi dengan baik. Kemudian, Tapi tidak pernah melupakan adab juga iya ya. betul Bang. Walaupun kita kepala sekolah, tapi kita nggak boleh juga karena boleh juga meninggalkan bahwasanya mereka juga orang tua. Iya, Jadi adab betul. perlu Adab juga. terutama. Iya. Terutama ya. Iya Bang. Jadi saya kalau sama guru-guru itu menjalin komunikasi, Ya, ya. terutama dengan baik. Ya, ya. Kemudian apa masukan mereka kepada saya? Benar. Setiap masukan mereka Ya. menjadi pelajaran saya supaya saya bisa berkomunikasi dengan Iya, mereka iya, dengan baik. Kemudian kita punya tim, Ya. kita buat tim, Hah? kita super tim, Ya, bukan Superman Bang. super tim ya. Ya, super tim. Jadi dari situlah kita jalin hubungan tua dan muda. Karena saya belajar dari pendahulu saya, Iya. kenapa negara ini bisa merdeka? Ya. Karena kaum tua, Bang. Benar. Nah, itu dia kan, Bang. Jadi kaum tua lah yang Pastinya mereka pernah muda. iya, betul, Bang. Tapi sehingga sekarang menjadi tua. Iya, betul. Berarti jangan pernah Melupakan lupakan sejarah. Betul, Bang. Mereka berjuang pada waktu Itu. muda Betul. sehingga mereka sekarang Betul. di usia tua. Iya, betul, Bang. Itu dia. Jadi kita bangun terutama komunikasi, Bang. Komunikasi. Iya, itu terutama. Ya. Tapi Bang. mereka-mereka yang lebih tua juga memahami ya Iya. pastinya ya. Ya, alhamdulillah yang senior-senior saya itu selalu memberikan masukan kepada saya. Dia bisa artinya gini, dengan tim itu Iya, saling menutupi kekurangan sehingga bisa merubah iya, ataupun memperbaiki betul. untuk menjadi Iya. lebih baik. Betul, Pasti kan Bang. gitu kan. Betul, Bang. Ada satu, Bang, hadis Ah, yang mengatakan seperti ini. Jangan lihat siapa yang berbicara, ya, ya, tapi lihatlah apa yang disampaikannya, Bang. betul. Jadi jangan lihat Orangnya. Mau dia presiden pun, kau apapun dia, preman pun dia. Tapi kalau lihat misalnya ada kebaikan kebaikan, di dalam dirinya, kenapa nggak ucapan kita iya, Bang. dengarkan, nggak Betul. kita jalankan? Betul, Bang. Itu Ya. terutama, Bang. Nah, itulah dia, Bang. Makanya kita solid. Solid ya. Iya, Bang, Di solid. Nurul Iman tuh solid, ya. Solid, Sampai Bang. dengan sekarang ada pun masalah problem-problem masih Iya. bisa diminimalisir Si- sehingga tidak melebar ya. Iya, betul, Bang. Itu Pasti dia. kan namanya suatu instansi, Instansi. perusahaan ataupun sekolah, Iya, Bang. namanya dengan orang banyak, ada kepala sekolah, guru-guru dan yayasan, pastinya ada problem. Iya, Nggak betul, akan Bang. mungkin juga Betul, lurus saja. betul, Bang. Pasti ada bengkok-bengkok juga ya kan. Iya, betul, Bang. Karena kalau udah kapal besar, Bang, pasti ombaknya juga besar. Sama dia dengan apa Iya, Bang. tadi, apa namanya, semakin pohon itu Iya, rindang ya, rindang. makin banyak angin Iya. tuh menerpa ya. Betul, Bang. Gitulah, Bang. Seperti padi terus merunduk lah, Bang. Merunduk. Iya, semakin berisi dia, semakin merunduk. Nah itu yang penting. Itu, Bang. Nah itulah pendidikan Iya, karakter tadi. betul. Itu, Bang. Ya, jadi kita bangun karakter anak-anak Ya. dengan adab lah, Bang, terutama itu. Ya enggak, bukan harus itu aja, Bang. Ilmu dunia dan akhiratnya Ya, kalau di pastilah. Nurul Iman Pasti, tuh pasti. 50%, Bang. Oh, Jadi- balance ya, balance. ya. Iya, Bang. Jadi gini, Bang. Bedanya madrasah dengan sekolah umum tuh ada, Bang. Bedanya apa? Bedanya gini, Bang. Kalau madrasah Ya. itu ada 5 Ya. pelajaran agamanya, Bang. Madrasah. Madrasah. Tapi kalau misalkan sekolah umum itu 1, Bang. Ya. Contohnya yang di madrasah 5 itu apa? Ada akidah akhlak, Ya. fikih, Ya. Quran hadis, Ya. bahasa Arab, Oh, SKI. SKI Oh. itu sejarah kebudayaan Islam. Jadi kita bisa bayangkan tuh, Bang,
Kalau lah 5, SKI tadi dia, Iya, sejarah kebudayaan Islam. Iya, Sampai ke sejarah Iya. Islamnya pun diajar. iya bang, betul. Jadi 1 minggu mereka dapat 5, kalau sebulan kan 4 bang, berarti 20 Ya, mereka tahu memahami tentang agama. Tapi kalau misalkan di SD umum, Ya. pelajarannya agama yang 1 atau 2, 2 kali 4, 8. Ya. Perbandingannya jauh bang. Jauh. Jadi memang benar bang, untuk sekarang semenjak masa pandemi COVID, Iya. madrasah ini jadi utama bang. Orang tua itu memasukkannya anak-anaknya ke madrasah. Dimanapun itu bang. Itu Ada lonjakannya bang. Kenapa? Bang. Kena dengan COVID itu kenapa? Karena gini bang, Apa pengaruhnya? COVID itu kan bang, selama masa pandemi kita selalu belajar tuh jarak jauh. Ya, benar. Nah, jarak jauh. Jadi mungkin Daring ya, daring. Iya, daring terus. Tapi ya kita tetap ikut peraturan pemerintah supaya Protokol protokol kesehatan kesehatan dijalankan. Dan masa pandemi ini dampaknya ya ada yang berdampak positif, ada yang negatif, bang. Nah, terutama kepada anak-anak. Ya. Kita kembali lagi bangun pondasi karakter mereka itu dengan agama, bang. Ya, karena Gitu. memang gini, Bang. pada COVID kemarin itu memang wah miris juga. Banyak itu bang, cuitan-cuitan orang tua itu bang. Mirisnya apa? Bakalan banyak juga ketertinggalan Gitu ya bang. pelajaran. Iya. Apa namanya? Makin apa ya? Iya. Makin dibuat tidak cerdas gitu. Kenapa? Kita aja yang langsung aja pun, iya yang betul langsung bang. face to face ini diajarkan Betul. oleh guru nggak Iya. bisa, kadang pun nggak masuk, Apalagi apalagi yang jarak melalui jauh. media sosial. Betul, Bang. Tapi itu tadi Ya. tergantung juga polanya yang kita Kita buat. buat, ya. Sama dengan kita pernah juga Iya, buat Bang. tuh Bang Usman. Iya bang. Kami pernah buat dulu dari organisasi namanya Fokus Maker Mengajar. Nah, kenapa kami berpikir membuat Fokus Maker Mengajar itu secara gratis? Iya. Kami membantu peran guru pada saat itu. Kenapa? Karena kita lihat itu tadi yang saya Iya, bilang. Berdekatan aja Iya, gini pun. langsung belum tentu masuk. Iya bang. Apalagi daring. Daring Nah, jauh, sehingga Bang. kami punya pemikiran, ayolah kita turun Iya. ke masyarakat. Kita buat di salah satu desa, kita bentuk timnya, Iya. yang pengajarnya dari organisasi itu sendiri. Betul, Bang. Kebenaran kami di dalam organisasi Fokus Maker Deli Serdang itu banyak notabene-nya guru. Jadi itu kita ambil kesempatannya Gitu supaya bermanfaat nih buat adik-adik. Jadi diajarkan di situ. Misalnya di sekolah karena COVID tadi terbatas kan, Iya, betul. berapa menit misalnya gitu kan, sehingga pelajaran-pelajaran yang dari sana kita ambil lagi di situ supaya mereka juga lebih apa namanya bisa mengerjakannya gitu. Kalau sekarang masih ada organisasinya bang? Masih, Bang. masih. Tapi itu tadi itu yang penting tadi gitu. Iya, Bang. Jadi kita ini harus punya apa ya, bersinergi Iya, semua. betul bang. Pada saat COVID itu lagi, itu harus memang kayak kemarin bersinergi. Kenapa? Karena memang tanpa bersinergi, tanpa kita peduli sesama, wah luar biasa gawat itu waktu COVID itu. Kalau nggak kita saling peduli itu. Betul bang. Kalau kita nggak ada kepedulian kan bang? Iya, jadi memang yang paling penting adalah kepedulian. Betul. Kalau kita nggak punya kepedulian antar sesama, itu udah gawat kita hidup itu. Betul bang. Karena kita hidup di negara Iya. demokrasi, Iya. Betul. negara Negara Bhinneka kita Tunggal Tunggal Ika, dan kita harus camkan itu bahwasanya kita nggak boleh lupa sejarah yang Indonesia itu seperti itu, Bhinneka Tunggal Tunggal Ika. Jadi negara ini adalah negara yang apa? Saling berkebutuhan Iya, lah ya, betul, saling Bang. satu sama Saling, lainnya, toleransi lah bang. toleransi Iya, gitu. Jadi betul. sehingga nggak bisa kita anggap negara ini adalah negara sendiri. Betul bang. Kalau mindset manusia-manusianya, SDM-nya seperti itu, aku rasa Negara Indonesia ini ke depannya Maju. akan lebih maju pesat. Iya, betul bang. Tapi memang kembali lagi ke daerah, Iya. Kabupaten Deli Serdang ataupun Tanjung Berawa, yang perlu kita rubah polanya adalah mindset, Betul bang. pikiran Mindset. tadi. Sehingga yang dibilang tadi di sekolah pendidikan karakter, itu yang paling betul. penting. Betul bang. Karena tanpa pendidikan Pendidikan. karakter, mau sepintar apapun, iya. kalau tidak berkarakter, berat itu. Betul bang. Karena yang utama itu memang
karakter dulu kita bangun, Bang. Iya. Karakter, baru pelan-pelan kita masukkan ilmu pengetahuan anak-anak itu, Bang. Nah, karena kenapa aku berani juga bilang gitu di cakap-cakap Tamora, karena aku juga pernah terjun di dunia itu, walaupun pendidikan aku ya, Bang? bukan guru, tapi aku pernah menjadi guru. Di salah satu misalnya dulu namanya ada Indonesia Mengajar, Anies Baswedan. Iya, betul. Tapi di daerahnya namanya kelas inspirasi. Kami pernah buat dulu kelas inspirasi di Serdang itu di 22 kecamatan dengan serentak. Jadi yang kita ajarkan itu adalah bukan pengajaran formal, tapi pengajaran misalnya Bang Usman ini sebagai Basarnas ataupun Damkar ataupun Satpol PP misalnya, atau guru pilot pramugari, itu kita bawa. Jadi Pilotnya langsung kita bawa pakai baju pilot, mengajarnya itu lebih ke profesinya. Jadi kita kasih tahu ke anak-anak, banyak nih yang nggak tahu nih, misalnya kayak pilot apa kan nggak tahu nih. Iya, Bang. Misalnya Basarnas ataupun Damkar, Satpol PP itu kan agak kurang dilihat anak-anak. Itu kita hadirkan di situ. Jadi mereka tahu. Dan goalsnya adalah dari kasih inspirasi itu adalah kita memberikan edukasi, informasi kepada anak-anak sekolah dasar tadi, bahwasanya ayo kita punya mimpi. Punya mimpi, tapi meraih suksesnya itu dari pendidikan. Betul. Bahkan karena kami dulu pernah juga observasi, aku dapat di Pantai Labu waktu itu, Dene Sarang Burung namanya. Itu masih ada juga yang pada waktu itu masih ada sekolah nggak pakai sepatu. Padahal dekat kota ya, Bang. Iya. Tapi aku observasi pada saat itu, aku tanya nih, apa cita-citamu? Tahu jawabannya apa? Apa itu, Bang? Kira-kira. Jadi preman. Tunggu dulu, pertama. Jadi supir angkot. Yang kedua, pengusaha ayam. Kenapa mereka berpikir itu? Karena mindsetnya itu terbentuk karena di lingkungan. Iya, Bang. Lingkungan yang pertama adalah keluarga. Misalnya orang tuanya adalah ditengoknya tukang ayam, banyak uang. Nah, sehingga dia berpikir cita-citanya jadi tukang ayam karena mindsetnya dari finansial tadi. Betul, Bang. Nah, itulah yang kita bangun tadi, karakter tadi di kelas inspirasi itu. Betul. Nah, sampai ke situ. Kami sampai ke situ nih, Bang Usman. Kenapa? Aku juga konsen di pendidikan sebenarnya pada waktu itu gitu. Sampai dengan sekarang juga. Artinya kita bukan pengajar, bukan guru, tapi kita harus bisa. Kenapa? Itu kepedulian kita gitu. Sosial ya, Bang? Sosial. Sama dengan di Cakap-Cakap Tamora, kita juga bukan orang host yang terkenal atau apa, tapi kemauan kita tinggi untuk apa? Untuk bermanfaat buat orang banyak, mengedukasi dan menginspirasi masyarakat. Memberikan informasi ya, Bang. Memberikan informasi paling tidak itu adalah tujuan yang mulia. Betul. Setuju lah ya, ada Cakap-Cakap Tamora Tanjung Brawa ya. Setuju kali, Bang. Iya. Nah, selanjutnya ada nggak sebuah kesulitan ini bagi Bang Usman nih sebagai kepala sekolah lah ya, dan notabene-nya juga anak muda, seperti saya bilang tadi, dalam menjalankan program-program sekolah, madrasah tadi, demi mencapai kemajuan sekolah itu sendiri gitu. Kira-kira gimana? Ya, Bang, terutama kalau dengan kesulitan ya, Bang. Kalau kesulitannya, kalau miskomunikasi yang tidak baik itu, Bang. Terutama. Miskomunikasi ya? Iya, kalau komunikasi tidak baik itu yang ini. Dan terutama, Bang, antara guru dan kepala sekolah. Iya, antara guru dan guru, antara guru dan orang tua dan murid itu. Gitu seperti itu, Bang. Jadi kesulitan kita itu karena apalagi kita supaya yang buat faktor itu sulit apa kira-kira? Faktor yang sulit itu, Bang, ya terutama komunikasi aja kok saya, Bang. Iya, komunikasi. Kemudian tidak menjalankan kewajiban, Bang. Nah, tidak menjalankan kewajiban siapa kita. Kalau kita guru, sepatutnya guru apa kita harus kita ini kan, Bang. Benar. Jadi terutama komunikasi yang tidak baik, kemudian profesi kita itu sebenarnya apa? Iya. Jadi itu tadi, Bang. Kalau niat kita jadi seorang guru, jangan pernah jadi orang kaya. Benar. Itu, Bang. Jadi biar aja berjalan. Iya, Bang. Jadi seperti itu, Bang. Kesulitan saya seperti itu sih, Bang.
Tapi Ya, kalau kaya itu kan relatif. apa Bang? Kaya itu relatif, Iya Bang Bang. Usman. Tapi Bang, Tergantung kita itu menikmati kaya itu. Semakin kaya, semakin banyak pun bukan berarti juga bisa apa teguh dalam pendirian. Kenapa? Semakin banyak masuk uang masuk, semakin banyak juga pengeluaran. Tergantung kita memanage ya. Betul. Kalaupun gaji kita, Manajemen ya Bang. gaji kita katakan 2 juta lah misalnya, ataupun 1 juta. Kalau kita yang mau nggak mau karena memang keadaannya seperti itu, Ya. pasti jalan juga. Betul. Iya kan? Betul Bang. Yang buat masalah di kehidupan sekarang adalah pola hidup. Pola. Iya. Gengsi ya Bang. Gengsi. Gengsi. Gengsi Bang. Itu kalau kendala saya itu aja sih Bang. Alhamdulillah selama ini saya dibantu sama senior-senior saya sih Bang. Iya, iya. Dalam memimpin kepala sekolah ini Bang. Karena Memimpin saya sekolah ya. Iya Bang, karena saya punya tim yang solid. Solid ya. Iya Bang. Menurut Bang Usman Iya, itu solid ya. Solid Bang. Kita punya tim yang solid. Karena apa Bang? Kayak apalah Bang? Motivasi apa namanya? Iklan-iklan tuh apa namanya? Kalau jadi takut nanti bilang kayak misalkan mengatasi masalah tanpa masalah. Taulah Bang, kan? Mengatasi masalah tanpa masalah. Jadi kami di Nurul Iman nih kita bangun tim yang solid dan satu misi dan visi. Ya, harus. Gitu. Harus Bang. Karena Kalau satu komando kita juga Bang. Kalau di kesatuan satu komando. Iya, satu komando. Jadi kita satu komando. Jadi kita nampak itu Bang kalau di luar tuh Bang. Ya. Kalau orang beranggapan sekolah kita itu selalu besar. Ya. Nah, besar. Gitu. Terus ada nggak Iya, Bang. suka dan duka nih menjadi seorang guru dan hingga kepala sekolah sekarang? Dari seorang guru lah. Seorang guru Kira-kira ya. apa dukanya dulu lah? Dukanya dulu. Duka saya sih sebenarnya Bang, Ya. terutama waktu saya kuliah sambil mengajar waktu itu Bang. Oh, ya. Cara membagi waktu itu Bang. Sulit ya, Sulit membagi Bang, waktu tadi. sulit. Cara membagi waktu itu sulit. Makanya waktu itu Terus gimana cara membagi waktu pada saat itu? alhamdulillah Bang, sekolah waktu itu memberikan prioritas kepada saya. Itu udah di sini tuh, udah di Iya Bang, saya Nurul Iman ya? ketika saya masuk di Nurul Iman, sambil berjalannya waktu saya kuliah. Oh. Saya 1 semester, Iya. barulah masuk di Nurul Iman. Jadi suka duka saya itu ketika saya masa kuliah Bang, membagi kuliah. waktu, bagaimana? Karena apa Bang? Kalau saya lalai, satu generasi hancur. Ya. Karena saya punya tanggung jawab, Iya. yaitu mengajar Bang. Tanggung jawab moral Iya, juga. moral itu Bang. Nah, jadi itulah duka saya Dukanya. Bang. Sukanya apa? Sukanya Bang kalau jadi guru ini Bang, Ya. nampak muda aja terus Bang. Tambah muda ya. Yang dihadapi anak-anak Bang. Anak-anak ya. Gitulah Bang, senyum, tawa. Iya. Ya namanya anak-anak. Kita harus bisa memposisikan Iya, kita betul Bang. kayak anak-anak juga. Iya, betul Bang. Kapan kita seperti mereka, Iya, kapan kita dalam memikir secara profesional, seperti benar. itulah Bang. Ya. Nih lanjut nih. Bang. Tadi sukanya Iya, itu guru. pas kepala sekolah, Kalau saya Bang, kalau jadi kepala sekolah ini Bang, dukanya. dukanya Bang, kadang takutnya itu Bang, kalau ada tim monitoring. Oh. Nah, itu Bang. Karena apa bagi saya, itu tadi, saya masih muda, saya menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan prosedur. Ya. Kadang kita biasalah Bang, kalau tim monitoring datang itu kan Bang, kayak mana. Jadi yang intinya ya saya jalani, karena 4 tahun saya menjabat Bang, Ya. 2 kali saya di monitoring langsung dari pusat Bang. Oh iya. Iya Bang, seperti irjen, seperti itu Bang. Saya pertama Tapi nggak ada masalah ya. apa Bang? Akhirnya Alhamdulillah
kita dibilang sama orang Irjen tuh secara administrasi kita bagus. Bagus ya. Bagus Bang. Pengolahan sekolah itu baik. Pengelolaan. Baik Bang, seperti itu. Terus sukanya? Sukanya Bang kalau jadi kepala sekolah ini Bang, kayak mana ya Bang? Ya, alhamdulillah Bang, di usia yang muda ini saya menjadi kepala sekolah. Keren. Itu Bang. Nah, karena waktu Ya, Bang. menunjukkan 1 jam tuh, kita agak percepat sedikit. Oke Bang. Yang padat sedikit ya. Iya, Bang. Apakah pendidikan karakter sangat perlu ditetapkan di era pendidikan sekarang ini? Perlu kali Bang. Perlu kali. Kenapa? Ya. Pembentukan karakter ini dibuat supaya mereka itu tidak lepas dari jalur ketika nanti mereka dewasa Bang. Oh, Itu dia Bang. itu sangat penting ya. Sangat penting Bang. Sangat penting. Sangat penting. Terus ya Bang. selanjutnya, sejauh mana nih sekolah Nurul Iman ini menerapkan pendidikan karakter tersebut? Dari sejak sekolah ini didirikan tahun 1991. Itu sudah Udah Bang. Karakter pertama jalankan ya? ya, sesuai dengan mutu Bang. Mutu. Moto. Iya. Motonya apa? Iya, beriman, berilmu, Oh, yang tadi ya. berakhlak, berukuah. Berukhuwah. Terakhir kekeluargaan Bang. Silaturahmi Bang. Silaturahmi. Iya, itu dia Bang. Kalau orang bilang silaturahim, Iya, betul. lebih pasnya. Pas itu Bang. Seperti itu. Nah, selanjutnya, sepenting apa penanaman nilai pada siswa nih untuk membentuk suatu karakter tadi? Penanaman nilai ke siswa itu gitu. Iya Bang. Nilai-nilai apa tadi? Nilai-nilai Karakter. Islam Islam. atau nilai-nilai agama itu Bang, Ya. memang perlu di usia dini Bang. Perlu di usia dini. Di usia dini supaya mereka paham bahwasanya adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Oh, benar. Ya, Setuju kita, setuju. jadi kita kenalkan Islam, bagaimana keteladanan Rasulullah. Iya, iya, iya. Seperti itu Bang. Jadi kelas 1 sampai kelas 3 itu terutama kita bangun itu 3 tahun itu Bang. Moral, adab terutama Bang. Iya, 3 keren. tahun belajar. Apa saja faktor penghambat nih dalam upaya pembentukan karakter siswa di sekolah? Iya. Penghambatnya apa? Penghambatnya sih Bang, kalau kita Bang terutama kembali lagi Bang, komunikasi antara guru dengan orang tua. Oh, itu yang paling Iya Bang, penting. menghambat Menghambat, ya. itu Bang. Karena apa? Pergaulan di sekolah itu selalu terbawa, pergaulan di Rumah. lingkungan Lingkungan. terbawa di sekolah Bang. Oh. Itu dia Bang. Cerminan siswa juga Bang, cerminan orang tua Bang. Orang tua. Iya, Berarti karena- di sini guru yang paling tepat ataupun Bang. guru yang selalu berurusan dengan anak murid tadi adalah orang tua. Iya, Kenapa? itu Bang. Itu paling penting. tuh. Paling penting Bang. Ya, karena memang Bang, kalau kita lihat anak-anak itu Bang, adabnya bagus karena orang tuanya Bang. Iya, iya, iya. Kita Terus- hanya meneruskan saja Bang. Oh. Gitu. Terus ada nggak planning ke depan nih yang harus dicapai oleh sekolah nih? Ya Bang. Sekolah Nurul Iman ini ke depannya. Kira-kira selama Bang Usman jadi kepala sekolah Iya. nih, ada nggak planning ke depan lah? Ataupun hari ini ke depannya? Ya, hari ini niat kita Bang, Yayasan Perguruan Nurul Iman tuh Iya, iya. sekolah sebagai tempat program keunggulan, Oh. kemudian menjadikan Nurul Iman ini sebagai kiblat dunia pendidikan di Tanjung Merawa, Iya, iya. Kabupaten Deli Serdang, Iya. khususnya Sumatera Utara, Bang. Iya, iya. Itu. Nah, ini lanjut nih ketiga pertanyaan terakhir. Iya, Bang. Ini penting. Iya. Apa harapan Bang Usman nih? Baik itu dari aspek pendidikan, karena memang di dunia pendidikan Iya. ataupun kehidupan sehari-hari lah ya. Apa pesan dan harapan buat anak-anak muda milenial Tanjung Merawa saat ini? Iya. Langsung ke kamera, biar nampak nih langsung Ya. Bang Usmannya yang ganteng nih, kepala sekolah Nurul Iman. Ya. Harapan saya Ya, untuk di dunia pendidikan khususnya pemuda milenial, ya, terutama banyakkan kegiatan kita itu yang positif, ya, terutama di luar, ikutlah organisasi yang ada di desa, karena terutama- itu adalah dasar kita Dasar. untuk melangkah ke suatu suatu wadah yang lebih besar. Iya betul Bang. Sempat belajar
mengabdi ya. Iya, betul Bang. Bentuknya pengabdian. Pengabdian. Jadi hal-hal yang positif dibanyakan dibandingkan hal-hal yang negatif. Ya. Terutama kaum muda, ya. Ya. Saya juga pernah merasakan bagaimana sulitnya waktu itu. Memang lingkungan yang membentuk karakter saya untuk berpikir bagaimana kita itu bermanfaat untuk orang lain. Ya, keren. Yang kedua terakhir adalah apa harapan Bang Usman nih buat Kecamatan Tanjung Merawa? Ya. Kecamatan Tanjung Merawanya ya. Tadi anak mudanya, sekarang kecamatannya Tanjung Merawanya. Harapan saya untuk khususnya Kecamatan Tanjung Merawa kepada Bapak Camat, terutama saya mohon bukalah tempat-tempat lingkungan yang bisa pemuda wadah gitu. Ruang publik atau wadah ya. Ya, publik supaya kita jauh dari narkoba. Gitu. Sarana dan prasarana untuk. Karena di Tanjung Merawa ini, Bang, nggak ada tempat olahraga. Benar. Kadang kita mau lari di Batangkuis itu banyak mobil. Bisa ke depannya itu bisa di planning. Iya, itulah Bang. Saya berharap siapapun nanti di Tanjung Merawa yang memimpin nanti adalah wadah untuk kita selalu berolahraga. Ya, seperti itu. Itu iya, Bang. Nah, selanjutnya pertanyaan terakhir nih. Ini yang menarik. Iya, Bang. Apa pesan, harapan, boleh kritik, boleh masukan buat Cakap-Cakap Tamora nih? Cakap-Cakap Tamora ya? Ya, kalau kritik saya enggak, Bang. Kenapa? Karena Cakap-Cakap Tamora ini adalah wadah, Bang. Wadah. Jadi nggak perlu dikritik. Nggak semua berpikiran positif atau membuat wadah seperti ini. Tapi pesan saya, undanglah orang-orang hebat di Cakap-Cakap Tamora ini supaya Tanjung Merawa ini cara berpikirnya, mindsetnya itu semakin luas. Jadi siapapun yang nanti duduk di sini, orang-orang hebat lah terutama. Amin. Itu harapannya apa? Harapan saya terus tingkatkan kualitas. Kualitas cakap Tanjung Merawa ini bukan hanya sekedar cakap-cakap, tapi ada nilai edukasi yang disampaikan. Pastinya, gitu, Bang. Karena kita juga bersama tim kreatif selalu menghadirkan orang-orang yang bisa mengedukasi dan menginspirasi banyak orang. Betul. Karena tujuan kita di Cakap-Cakap Tamora bahkan non-profit. Alhamdulillah, Bang. Kita tanpa profit. Tapi bagaimana kita ke depan bisa memberikan hari ini dan ke depannya bisa memberikan pikiran-pikiran dan aura-aura positif lah ke masyarakat ataupun khususnya anak-anak muda milenial Tanjung Merawa. Karena apa? Hari ini banyak PR kita di Tanjung Merawa khususnya Kabupaten Deli Serdang. PR kita banyak nih. PR-nya apa? Walaupun satu. Mindset. Betul, Bang. Mindset yang harus kita rubah sehingga apa? Ke depan Tanjung Merawa nih bisa menjadi kota yang hebat dan punya ikonnya di luar sana. Betul, gitu. Bang. Sehingga kayak Jogja kan, Bang? Iya, Jogja. Nah, itu kiblatnya dunia pendidikan di sana. Iya. Tuh, jadi kenapa kita nggak mau berlomba-lomba untuk lebih baik gitu? Pastabikul khairat, Bang. Iya, betul. Pastabikul khairat. Berlomba-lomba untuk kebaikan. Itu juga yang membuat Cakap-Cakap Tamora lahir di Tanjung Merawa adalah bentuk dari hati nurani kami yang paling dalam. Bukan partai itu kan, Bang? Hati nurani kan? Bukan ya, Bang? Bukan. Hati nurani dari hati kita pribadi nih, dari diri kita sendiri. Kita bentuk karakter kita tadi. Betul. Nah itu. Betul, Bang. Kenapa dari tadi kita di Cakap-Cakap Tamora selalu menekankan pendidikan karakter? Karena saya pribadi dan kami di Cakap-Cakap Tamora fokus nih untuk pendidikan karakter ke depannya. Kenapa? Ini paling penting karena anak-anak ini
harus kita pedulikan. Kalau nggak kita siapa lagi? Iya. Ini penerus bangsa loh. Betul Bang. Kalau kita mungkin berapa kalender lagi lah. Iya, betul. Betul tuh Bang. Nah, Yang akan tapi- menggantikan Pak Jokowi adalah generasi iya, muda. sedihnya kita Betul. ketika kita udah nggak ada lagi nih Iya, orang-orang betul. yang Orang mau bangkit. mau, iya. Kalau bisa ke depan, mau cakap-cakap Tamora ini ke depan, ada lagi anak-anak Iya. lain yang seperti ini gitu. Jadi Betul, sehingga apa? Kita meninggalkan sejarah yang baik dan dijalankan oleh penerus-penerus kita Betul ke Bang. depannya. Betul Bang. Cuman itu aja Iya, betul. yang kita harapkan. Betul Bang. Setuju lah ya? Setuju, Bang. Ada cakap-cakap Tamora? Betul. Saya setuju kali. Iya, iya, Ya, saya pun berterima kasih diundang di Cakap-Cakap Tamora Bang. Iya, iya. Ini bagi saya suatu kebanggaan. Ya, ya, ya. Supaya, Alhamdulillah, Ya, alhamdulillah. suatu kebanggaan Bang. Karena baru ini Bang. Biasa kalau di sekolah kita ada talk show juga Bang. Ya, ya. Tapi saya nggak berani Bang. Oh iya. Iya, kita di sekolah juga ada. Tapi itu tadi. Tapi awalnya semalam nggak berani ya. Iya, Tapi awalnya. karena kita yakin Yakin. sama Pak Kepala Sekolah, Iya. akhirnya mau dicakap-cakap Tamora. Alhamdulillah Bang. Iya. Ya, jadi ini terima kasih nih, Siap, Bang. Bang Usman. Ya, Sehat-sehat Bang. sehat-sehat, sukses selalu, jaga kesehatan. Ya. Amin Bang. Semoga ke depan menjadi orang yang bermanfaat Amin, selalu amin, amin, buat negeri ini. Amin Bang. Ya, Ya. Makasih Bang. ya sama-sama. Ya, terima kasih nih buat kawan-kawan Cakap Tamora nih, buat masyarakat Tanjung Brawa, masyarakat Kabupaten Deli Serdang yang selalu nih setia nih. Iya. Dengan Cakap-Cakap Tamora, mantengin terus, Iya. nonton di Facebooknya Cakap-Cakap Tamora, di Instagramnya Cakap_Tamora. Luar biasa ini, Bang Usman. Mantap, Semoga mantap. apa yang kita cakap-cakapkan malam hari ini bisa mengedukasi, Edukasi, menginspirasi, memberikan informasi pada seluruh masyarakat Tanjung Brawa, baik itu pun Kabupaten Deli Serdang. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada malam hari ini. Kami undur diri dari studio Cakap-Cakap Tamora. Saya Dharma Utasud. Saya Usmanto. Ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi